Anjali umat. Om Swastiastu. Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan mading kami yang bertemakan masa penjajahan Belanda. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aprilia Maharani, absen 32. Perkenalkan, nama saya Nimari Karsa Putri, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Nikanda Filipilio Utami, absen 26. Perkenalkan, nama saya Kadena Pratnyani, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Niputu Risma Julianti, absen 34. Perkenalkan, nama saya Nikada Intasuri Pratana, absen 27. Cus ke materinya. Nah teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin politik apa saja yang dilakukan oleh Belanda pada masa penjajahan Indonesia. Yang pertama ada politik etis. Politik etis adalah pemikiran kolonial untuk menyatakan bahwa pemerintah Belanda akan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dilakukan selama 40 tahun dari tahun 1901 sampai 1942. Yang kedua ada politik pecah belah. Politik pecah belah dilakukan untuk memecah belah kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia. Yang ketiga ada politik hukum. Politik hukum adalah pemikiran Belanda untuk kepentingan mereka. Yang keempat ada politik Islam. Politik Islam dilakukan untuk menguasai dan memahami pemikiran masyarakat Indonesia yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu Islam religius dan Islam politik. Budaya. Berikut beberapa contoh budaya yang disebarkan oleh Belanda. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa Belanda sebagai bahasa resmi dan pengantar. Pengenalan ejaan lama bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada penggunaan istilah-istilah Belanda dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pendidikan. Sistem pendidikan barat, kurikulum pendidikan yang berpusat pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir ada pembentukan universitas, contohnya Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Saya akan mempresentasikan tentang materi kolonialisme. Belanda mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui ekspedisi Cornelis de Houtman ke Banten. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 yang kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaan dialihkan ke pemerintahan Belanda yang kemudian menandai era kolonialisme hingga tahun 1942. Berikut kondisi sosial di Indonesia pada masa penjelajahan Belanda. 1. Terjadinya diskriminasi rasal. 2. Terjadinya perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. 3. Terjadinya kemiskinan dan kelaparan. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda memiliki ciri-ciri diskriminatif, eksklusif, dan rendah mutu. Pada awalnya, pendidikan ini hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan ini digunakan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja yang murah atau pegawai rendahan yang sangat dibutuhkan pada perusahaan-perusahaan Belanda. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat penjajahan Belanda, yaitu ekonomi Indonesia lebih terfokus kepada sektor perkebunan. Contohnya ada kopi, tebu, tembakau, karet, dan kelapa sawit yang diusahakan oleh Belanda. Lalu ekonomi Belanda saat menjajah Indonesia didominasi oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain ada tanam paksa dan sistem pajak tanah. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih siapa-siapa aja tokoh yang berpengaruh pada masa penjajahan Belanda? Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Cu Nyak-dien, yang keempat ada Herman William Dendels, yang kelima ada Johannes van den Bosch, yang keenam ada Ernest Louis Denker, dan yang ketujuh ada J.B. van Hees. Nah, sekarang aku bakal jelasin organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Belanda. Yang pertama ada organisasi Indispartage. Yang kedua ada organisasi Budi Utomo. Yang ketiga ada Serikat Islam atau sering disingkat SI.
Yang keempat ada Partai Nasional atau sering disingkat PNI. Sebenarnya teman-teman masih ada satu organisasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Nah, ada yang tahu nggak nih organisasi apa yang dilakukan lagi satu sama pemerintah Belanda? Yang tahu tulis ya di kolom komentar. Bye-bye! Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.